Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Septiani dari PBS 6D, NIM 185231200. Di sini saya akan mereview tugas jurnal internasional dari mata kuliah Good Governance Bisnis Syariah. Di sini saya akan mereview dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu ada jurnal dari Prosedia Ekonomi dan Finance yang berjudul Islamic Ethical Practice and the Marketplace Evidence from Islamic Financial Institution atau Praktik Etika dalam Islam dan Pasar, Bukti dari Lembaga Keuangan Islam. Penulisnya Mustafa Muhammad Zaina, yang kedua Faizah Darus dan Aliza Ramli. Untuk nama jurnalnya yaitu Prosedia Economic and Finance, tahun dan halamannya tahun 2015 halaman 266 sampai 273. Untuk alamat downloadnya di sciencedirect.com. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji dimensi pasar dari 30 lembaga keuangan Islam di Malaysia untuk tahun 2012. Analisis isi dari laporan tahunan dan berkelanjutan digunakan untuk memeriksa praktik pasar mereka yang saat ini digunakan untuk mengkonfirmasi hasil dan mengklarifikasi masalah yang muncul. Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan analisis isi dari laporan tahunan dan berkelanjutan dari 37 lembaga keuangan Islam di Malaysia di tahun 2012 untuk menyelidiki sejauh mana pengungkapan dimensi pasar berdasarkan kerangka Islam dengan menggunakan kombinasi dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitiannya yaitu observasi selama kerja di lapangan dan wawancara secara individu yang tidak terstruktur. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil analisis isi mengungkapkan bahwa fokus pengungkapan terutama pada bidang utama, yaitu pemasaran dengan skor maksimum 18 dan rata-rata skor 5,48. Diikuti oleh keterlibatan pemangku kepentingan dengan skor maksimum 12 dan rata-rata 5,27. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam memfokuskan kegiatan pasar pada kegiatan pasar yang keterlibatannya pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi tersebut dalam laporan tahunan dan berkelanjutan. Karena laporan tahunan dan berkelanjutan sudah tersedia dan memiliki basis pembaca yang luas, peluang yang diambil untuk mempromosikan kegiatan pemasaran dan keterlibatan pemangku kepentingan dengan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunan dan laporan berkelanjutan. Kemudian, untuk kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, di sini saya akan membahas kelebihan jurnal, yaitu jurnal ini memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang sampai dengan kesimpulan atau akhir. Yang kedua, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang ketiga, kata yang digunakan dalam jurnal bersifat baku. Kemudian untuk kekurangan jurnalnya, space penulisan pada jurnal ini tidak teratur. Tiap paragraf juga ada yang menjorok ke dalam dan ada yang tidak menjorok ke dalam. Kemudian untuk jurnal kedua, di sini saya telah mencantumkan screenshotan jurnal aslinya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan judul bukunya yaitu Syariah Compliance and Islamic Corporate Governance in the Islamic Bank in Indonesia atau Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Perusahaan Syariah di Bank Syariah Indonesia. Penulisnya Melia Embun Baining, Novi Mubianto Nurjanah. Untuk nama jurnalnya International Journal of Trends in Accounting Research, volume 2 nomor 1, tahun 2021, bulan Mei, halaman 97 sampai
105. Untuk alamat jurnalnya, Jurnal Ada Indonesia /ID. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh syariah compliance and Islamic corporate governance atas indikasi fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019, kepatuhan syariah dengan proxy Islam income ratio, profit sharing ratio, Islam investment ratio, zakat performance ratio, dan Islamic corporate governance yang merupakan variabel independen, dan fraud pada bank syariah umum merupakan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk metode penelitian, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode secara purposive. Pada penelitian ini terdapat 11 bank umum syariah dengan masa penelitian 5 tahun dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 41 setelah ditransformasikan menjadi semi-log dan generalized least square. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Data panel yang diolah menggunakan FView 10 dan Microsoft Excel 2016. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, variabel Islamic income ratio, profit sharing ratio, Islamic investment ratio, zakat performance ratio, dan Islamic corporate governance secara bersamaan atau simultan berpengaruh terhadap fraud. Yang kedua, variabel Islamic income ratio tidak berpengaruh terhadap fraud. Yang ketiga, variabel profit sharing ratio atau PSR yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap fraud. Kemudian, variabel Islamic investment ratio yang berpengaruh positif terhadap fraud. Kemudian yang selanjutnya, variabel zakat performance ratio atau ZPR tidak berpengaruh terhadap fraud. Dan yang terakhir, variabel Islamic corporate governance tidak berpengaruh terhadap fraud. Di sini selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kelemahan pada penelitian atau jurnal ini. Yang pertama, isi dari jurnal telah memaparkan secara jelas dari latar belakang masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang lebih lanjut. Yang ketiga, penulisan jurnal telah runtut dan lengkap sehingga mudah dipahami. Yang keempat, menerapkan kerapihan dalam penulisannya. Kelemahannya yaitu space penulisan tidak teratur dan belum disertai data-data pendukung dalam penelitian seperti hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sekian review jurnal internasional dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.